dari KPU diterima oleh Pak Gunatwa tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan keluar dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G garing 25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Yang sesungguhnya membuat gaduh adalah Jokowi. Para pengganggu, pemuja Jokowi ikut tanggung jawab dunia. Akhirnya kebohongan tertruk dan tercaman untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Kenapa tidak bahas hukuman buat Jokowi?
Ofum dan Kapolda. Kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu? Seret paksa Jokowi kalau dia hingga datang ke pengadilan ini, orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Dia lahir di bumi memang diciptakan untuk pembohong dan membohong manusia rakyat. Adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia. Suruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Bukan mantan presiden yang kuat, tapi pihak penegak hukum yang tidak adil. Duitnya banyak sekali, bisa bayar utang negara. Jokowi dan anteknya, menterinya, termul semuanya, dan aparat negara membela penguasaan dan penguasa, ya. Kapolda Metro Jaya dan jaksa harus ikut diproses. Semoga hakim tetap jujur membela kebenaran. Negara besar ditipu satu orang Jokowi. Alhamdulillah, saya sudah menjalani hidup dari Orba, tapi jujur baru satu sosok presiden dan yang bikin gaduh di negara ini. Pembohong dan pengkhianat negara namanya, jak kata-kata saksi pembohong. Kapolda Metro harus wajib diaudit kinerjanya, pecat Kapolri si Singgit. Mantan Presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab ternyata benar-benar pembohong. Harus diadili orang tidak punya malu dan pengkhianat. Mengkhianat 270 juta orang se-Indonesia. Itulah Indonesia hukum, tajam bawah kalau ke atas tumpul. Polri jaksa mendukung kebohongan Jokowi, ya. Aku sudah muak dan mau muntah. Mengikuti berita ijazah palsu ini, aku sudah jijik melihat muka Jokowi dan Gibran. Kalau menurut kebenaran, polisi hakim juga ikut ditangkap. Hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut hingga punya malu. Semua melakukan menjijikan. Jujurlah, wahai para manusia, pengadilan akhirat menantimu. Ya, sekali pembohong seumur hidup, orang enggak percaya, apalagi Jokowi seringkali berbohong, dasar pembohong. Kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi ini sangat berbahaya terhadap penegak hukum. Musibah bagi bangsa Konoha karena terpilihnya secara curang si Jokowi penipu menjadi persidang-sidang. Ayo Pracok, Jokowi palsu plus pejabat yang mendukung siap masuk penjara. Dunia hati pertanggungjawaban akhirat lebih pedih. Selamatkan bangsa dan
khianat segera. Semua yang ikut menyembunyikan kebohongan, kepalsuan, kejahatan harus ikut bertanggung jawab, dipidanakan. Hukum mati saja buat gaduh Indonesia. Pembohong tetap pembohong. Jadi pejabat hasil pembohongan anaknya pun jadi pembohong. Kita rakyat Indonesia sepakat ijazah Jokowi dipastikan palsu. Biar pembohong masih dipercaya saja, apapun bangsa ini berjuang terus sampai berhasil, Pak. Jokowi menghayal punya ijazah kok mau menunjukkan di pengadilan akhirat. Mantap para perjuang, betul-betul sekiri belok kanan. Apa yang dikatakan ujungnya berkebalikan, munafikun. Kebohongan pasti akan terungkap cepat atau lambat. Harus dihukum berat orang yang tidak sesuai janji. Penjarakan dia saja, bohong negara Republik Indonesia. Aparat yang membela kebohongan segera dihukum seberat-beratnya. Memang penipu manusia, rakus kuasa, bapa sama dengan anak sama pembohong. Penjabat mengatakan buat jatuh tidak jauh dari pembohongnya Jokowi, Dodo, dan Gibran. Ya NKRI harga mati.